Bab 1526. Setelah beberapa saat, Lenan kembali dengan sebotol Maotai dalam botol 4 jin. Philip mengambil alih botol itu dan membuka tutupnya sambil berkata kepada Charlie, "Charlie, sejak tahun kelahirannya, setiap tahun pada hari ulang tahunnya, saya akan menghabiskan banyak uang untuk menyimpan Maotai terbaik yang bisa saya beli. Sejauh ini sudah ada gudang penyimpanan di basement. Mereka semua adalah Maotai papan atas tingkat lelang. Mereka awalnya bersiap menunggu hari pernikahan Sarah untuk menjamu kerabat dan teman. Hari ini, ayo coba dulu." Lenan tersenyum dan berkata, "Charlie, anggur ini, untuk pamanmu sangat berharga. Ruang penyimpanan itu seperti kuburan, kamu hanya bisa masuk. Sudah disimpan lebih dari 20 tahun, dan dia belum mengeluarkan botol untuk diminum. Ini pertama kalinya hari ini." Philip tersenyum dan berkata, "Anggur ini awalnya disiapkan untuk pernikahan Charlie dan Sarah, jadi sekarang harus dipanaskan terlebih dahulu." Sarah di samping langsung tersipu. Charlie merasa sangat malu. "Nikah? Saya sudah menikah sekarang, bagaimana saya bisa menikahi Sarah lagi?" Philip juga melihat rasa malu di ekspresi Charlie, dan berkata dengan serius, "Charlie, saya tahu situasi Anda saat ini, Anda tidak perlu memiliki beban psikologis apapun. Karena pamanmu sekarang sudah sembuh, aku harus hidup 20 atau 30 tahun lagi. Tidak masalah, paman adalah guru, keluarga kami telah menunggumu selama bertahun-tahun." Berbicara tentang hal ini, Philip berkata sambil menuangkan anggurnya, "Dalam 3 tahun ke depan, Anda dapat menyelesaikan masalah saat ini dalam beberapa menit, dan kemudian membuat rencana untuk masa depan Anda sendiri. Apakah Anda ingin kembali ke rumah Eastcliff atau Wade? Pikirkan semua hal ini, tetapi tidak masalah jika Anda kembali ke keluarga Wade. Di mataku, kamu adalah menantu dari keluarga Gu. Segala sesuatu di keluarga Gu adalah milik Anda. Tidak masalah jika Anda tidak memiliki keluarga Wade." "Ya Charlie." Lenan juga berkata di samping, "Anda lahir di Eastcliff dan dibesarkan di Eastcliff sebelum Anda berusia 8 tahun. Ini adalah akarmu. Setelah Anda menikahi Sarah, pilihan terbaik adalah kembali ke kehidupan Eastcliff. Jika Anda merasa bosan dengan hal-hal rumit di keluarga kaya Eastcliff, saya juga mendukung Anda dan putri saya untuk menetap bersama di luar negeri, dan Anda tidak perlu khawatir tentang uang. Aset paman Anda cukup untuk Anda berdua di dunia ini. Di negara manapun, Anda bisa hidup tanpa rasa khawatir." Sarah memiliki wajah memerah, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dengan malu-malu, tetapi dia memandang Charlie dari waktu ke waktu, dan dia bisa melihat bahwa ekspresi di matanya penuh kelembutan. Charlie tahu bahwa kontrak pernikahannya dengan Sarah adalah perintah dari orang tuanya. Dan itu telah ada selama lebih dari 20 tahun, dan dia tidak menepati janji orang tuanya. Saat ini, jika dia segera membantahnya, dia tidak akan berhadapan langsung dengan orang tua yang sudah meninggal. Jadi dia mengangguk ringan dan berkata dengan serius, "Paman dan Bibi Lenan, saya akan mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati." Menurutnya, solusi terbaik adalah dengan menunda masalah terlebih dahulu, lalu perlahan-lahan meredakan masalah tersebut. Philip secara alami setuju, dan kemudian memberi Charlie segelas anggur. Dia juga mengambil gelas dan berkata dengan berani, "Ayo, Charlie, habiskan gelas ini." Charlie mengangguk, dan mereka berdua mendentingkan gelas mereka, dan meminum semua Maotai di gelas. Philip menyisap perutnya dengan segelas anggur. Perasaan akrab dan asing membuatnya menampar bibirnya. Dia berkata dengan penuh semangat, "Oh, sekarang saya mengerti bahwa menjadi kaya dan berkuasa tidak sebaik sehat. Kesehatan itu fundamental." Saat dia berkata, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Charlie, "Ngomong-ngomong, Charlie, tidak nyaman bagimu untuk memberitahu paman, obat ajaib apa yang kamu berikan padaku, bagaimana itu bisa memiliki efek magis? Ini seperti ramuan." Bab 1527. Charlie mendengar pertanyaan Philip tentang pil permajaan dan berkata sambil tersenyum, "Paman, obat ini disebut pil permajaan. Saya tidak berani mengatakan bahwa itu adalah ramuan asli, tetapi saya dapat mengatakan bahwa itu setidaknya setengah ramuan peri. Pengobatan disempurnakan oleh para jenius Tiongkok kuno, dan saya juga mendapatkannya secara kebetulan." Philip tidak meragukan bahwa dia memilikinya, dan berkata dengan serius, "Obat ini sangat luar biasa. Ini benar-benar tidak terlihat seperti makhluk fana di dunia."
Perasaan ketika saya minum obat barusan hampir seperti mimpi. Tampaknya memang ada banyak leluhur yang tidak dapat kami pahami kekuatan supernatural mereka. Charlie mengangguk setuju. Meskipun dia tidak tahu siapa yang menulis, 9 klasik langit yang mendalam, menurut usia botolnya, botol itu seharusnya dibuat pada dinasti Wang. Dan botol tersebut tidak memiliki jejak apapun untuk dipotong, dengan kata lain, kotak kayu tempat, 9 klasik langit yang mendalam, awalnya disimpan harus diletakkan terlebih dahulu saat membuat lumpur sebelum pengrajin dinasti Wang membuat pot batu giok. Botol musim semi. Dan bahan dari kotak kayu dan 9 sutra langit yang mendalam juga sangat ajaib. Tidak ada masalah dengan apinya, dan segera menghilang setelah membukanya, dan Charlie tidak dapat melihat melalui misterinya. Karena itu, dia berempati dengan kata-kata Philip. Setelah 3 putaran anggur, Philip menjadi semakin tertarik dan meminum anggur itu dengan sangat menyegarkan. Segera, mereka berdua menjatuhkan 1 kilogram anggur putih. Lenan tiba-tiba teringat sesuatu saat ini dan berkata, hati-hati, saat kamu muncul di Dewan Direksi besok, aku khawatir itu akan membuat takut banyak orang, terutama yang kedua dan ketiga. Philip mencibir, itu benar. Besok, saya tidak hanya akan mengejutkan seluruh Dewan Direksi, tetapi juga mengatur ulang seluruh Dewan. Saya dulu merawat istri kedua dan ketiga saya, dan saya tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan mendapat masalah ketika saya sakit parah, tapi mulai besok, hari-hari mereka di grup Gu tidak akan senyaman ini. Lenan buru-buru berkata, mulai sekarang, Anda harus memperhatikan masalah keamanan pribadi. Apakah itu kelompok atau keluarga, Anda harus memiliki lebih banyak pengawal untuk mencegah orang tua dan pertiga melompati tembok. Philip mengangguk, jangan khawatir, saya akan berkomunikasi dengan perusahaan keamanan terbaik besok, dan menghabiskan 200 juta untuk menyewa tim keamanan terbaik untuk melindungi keselamatan keluarga kita selama 24 jam. Mulai sekarang, kecuali yang ini. Terlepas dari orang-orang di rumah, saya tidak mempercayai siapapun lagi. Orang-orang di ruangan ini menurut Philip adalah istri, putrinya, dan Charlie. Sekarang, selain ketiga orang ini, dia benar-benar tidak dapat mempercayai siapapun. Bahkan adik laki-lakinya sendiri bisa mengkhianatinya, bahkan berpikir untuk merampok harta bendanya, yang bahkan lebih ekstrim lagi. Mereka bahkan mengancamnya dengan nyawa istri dan anak-anaknya. Ini tidak hanya membuatnya marah, tetapi juga membuatnya merasa kecewa dan melihat sifat alami manusia. Bagaimana dengan saudara? Dalam menghadapi kepentingan, bukankah kalian juga saling menghunus pedang? Memikirkan hal ini, Philip memandang Charlie dan berkata dengan serius, Charlie, jika kamu tidak punya rencana besok, mengapa tidak pergi denganku? Denganmu, Paman akan lebih percaya diri. Charlie secara alami mengangguk dan setuju tanpa ragu-ragu. Kali ini dia datang ke Eastcliff untuk membantu Philip menyelesaikan masalah tersebut. Masalah fisik terselesaikan, dan masalah aset harus ditolong sebanyak mungkin. Jika tidak, Philip saat ini telah pulih dari penyakit serius dan kendali atas grup berada pada tahap terlemah, dan dia mungkin tidak dapat mengalahkan kedua adik laki-lakinya. Jika dua adik laki-lakinya bergabung dengan pemegang saham lain untuk memaksa dia keluar, ini juga menjadi masalah. Selain itu, Charlie bahkan lebih khawatir jika kedua adik laki-lakinya ingin membunuhnya. Lagi pula, mereka sudah sekian lama tamak oleh ratusan miliar properti ini, dan mereka tidak bisa menyerah begitu saja. Bab 1528. Oleh karena itu, dia harus membantu Philip menyelesaikan semua masalah sebelum meninggalkan Eastcliff dan kembali ke Arrows Hill. Melihat persetujuan Charlie, Philip menghela nafas, mengambil gelas anggurnya, dan berkata, ayo, Charlie, Paman bersulang untukmu. Charlie mengangguk dan mendentingkan kacamata dengannya lagi. Lenan melihat keduanya mabuk dengan gembira, dan berbisik kepada Sarah di sampingnya, ayahmu sudah lama tidak begitu bahagia. Sarah juga mengangguk berulang kali, dan berkata di telinga ibunya, sepertinya sejak kecelakaan Paman Wade sampai sekarang, saya belum melihatnya begitu bahagia. Lenan berada di bawah meja, dengan lembut memegang tangan putrinya, dan berbisik, Charlie pria yang baik, kamu harus menggendongnya. Sarah sedikit malu dan berkata, Bu, kamu tahu. Charlie sudah menikah dan dia belum bercerai. Lenan berkata dengan sungguh-sungguh, gadis bodoh, dia adalah tunanganmu sejak kamu masih kecil. Ini adalah istrinya yang merampokmu, bukan suamimu. Setelah jeda sebentar, Lenan berkata, selain itu, di Arrows Hill,
saya tidak percaya bahwa seorang anak perempuan dengan keluarga bisa layak untuk Charlie, dan orang terkaya di daerah itu jauh dari kualifikasi. Melihat seluruh kota East Cliff, mereka yang layak untuk Charlie, kecuali kamu, hanya gadis dari keluarga Su. Dan Anda memiliki kontrak pernikahan dengannya. Kedua keluarga itu masih berteman selama bertahun-tahun. Itu dibenarkan dan dibuat oleh alam ketika Anda menikahi Charlie. Selain itu, saat itu, kamu dan dia akan memiliki lebih banyak putra. Ayahmu pasti akan bahagia sepanjang hari. Wajah Sarah yang cantik memerah karena malu, Bu, lalu ibu berkata, bagaimana saya harus menahannya? Saya tidak punya pengalaman di bidang ini. Lennon berkata, aku akan wajarimu perlahan ketika aku kembali. Kali ini, Charlie juga menanggapi Philip dengan segelas anggur, dan langsung berkata, Paman, saya di sini kali ini. Selain melihat Anda dan Bibi Lennon dan membantu Anda mengobati penyakit Anda, saya juga ingin pergi ke makam orang tua saya. Di mana orang tuanya dimakamkan sekarang? Philip mendesah sedih, dan berkata, orang tuamu sekarang dimakamkan di Gunung Waterest di pinggiran barat. Gunung Waterest? Karena Charlie mendengarkan Philip mengucapkan dua kata ini, dia tidak tahu makam mana yang dimiliki orang tuanya. Oleh karena itu, dia bertanya dengan heran, Paman, mengapa saya belum mendengar tentang tempat yang Anda bicarakan ini? Philip berkata, Gunung Waterest sebenarnya adalah gunung dengan feng shui yang sangat bagus di pinggiran barat. Awalnya, orang tua Anda dimakamkan di makam Wade di pinggiran utara, tetapi sesuatu terjadi pada keluarga Wade 4 tahun lalu. Mereka membeli gunung ini dan menamainya Gunung Waterest. Wade adalah daun keluarga Anda, dan mausoleum adalah tempat peristirahatan. Setelah berbicara, Philip berkata lagi, setelah keluarga Wade membeli Waterest Mountain, mereka menginvestasikan ratusan juta untuk memperbaiki dan mengembangkan gunung tersebut. Perkembangan ini memakan waktu 3 tahun. Itu tidak selesai sampai musim semi lalu. Setelah selesai, Wade jadi keluarga memindahkan seluruh makam leluhur. Saat makam leluhur dipindahkan, ada banyak pergerakan dan momentum besar, dan semua orang di East Cliff mengetahuinya. Charlie mengerutkan kening, keluarga Wade telah berada di East Cliff selama ratusan tahun. Lebih dari 100 leluhur dimakamkan di makam leluhur. Dalam skala sebesar itu, keluarga Wade mengatakan bahwa seluruh penghuni pindah. Philip mengangguk dan berkata, saya mendengar desas-desus tentang kejadian ini bahwa kakekmu jatuh sakit secara tidak terduga 4 tahun lalu, tetapi tidak ada masalah yang ditemukan. Tidak membantu mencari nasihat medis dimanapun. Kemudian, keluarga Wade juga melakukan perjalanan melintasi pegunungan Sichuan dan Dashan yang terkenal ke seluruh negeri dan mengunjungi banyak ahli. Setelah melihat para ahli, mereka semua pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berbalik, dan bertanya mengapa mereka tidak menyebutkan sepatah kata pun. Kakek Anda sedang gila, dia pergi ke Amerika Serikat secara pribadi, dan dia mengundang kembali seorang ahli Feng Shui Cina berusia 100 tahun setelah 3 kali mengunjungi pondok jerami itu. Setelah ahli Feng Shui datang, dia mengunjungi makam Wade dan mengatakan bahwa biro Feng Shui keluarga Wade adalah gelap, dan itu tidak mudah untuk diselesaikan, jadi dia menginstruksikan keluarganya untuk memindahkan kuburan leluhur ke pegunungan Waterest. Bab 1529. Charlie tidak terlalu peduli tentang Wade Family Feng Shui dan memindahkan kuburan leluhur. Dia tidak tertarik pada orang-orang dan urusan keluarga Wade. Untuk keluarga, dia sebenarnya hanya mementingkan 2 hal. Pertama, di mana orang tua dimakamkan, dan apakah dia bisa menyembah mereka. Kedua, siapa orang-orang yang menyakiti orang tuanya dan apakah mereka anggota keluarga Wade. Adapun hal-hal lain dari keluarga Wade, dia tidak ingin memikirkannya. Oleh karena itu, setelah mendengarkan perkenalan Philip tentang Gunung Waterest, Charlie bertanya, Paman, dapatkah saya pergi ke Gunung Waterest untuk beribadah? Philip berkata, Gunung Waterest adalah makam leluhur keluarga Wade Anda dan tempat Feng Shui. Biasanya keluarga Wade mengontrolnya dengan sangat ketat. Orang luar tidak bisa masuk sama sekali. Bahkan jika saya pergi, saya harus menyapa keluarga Wade sebelumnya dan membuat janji. Tapi Anda adalah putra keluarga Wade, sapalah saja dan Anda harus bisa langsung pergi. Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, Paman, saya tidak ingin memberitahu mereka apapun. Saya tidak ingin keluarga Wade tahu bahwa saya telah datang ke East Cliff, jadi saya tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan mereka untuk saat ini. Philip berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah,
saya akan menelepon paman Anda nanti dan berkata saya ingin memberi penghormatan kepada orang tua Anda dan memintanya untuk menyapa orang-orang di bawah ini. Lalu kamu menyamar dan kita bisa pergi ke sana bersama. Lagi pula, kamu sangat mirip ayahmu. Jika Anda termasuk dalam generasi Anda, Parents Wade, mereka pasti akan mengenali Anda. Charlie buru-buru bangkit dan membungkuk dalam-dalam kepada Philip. Paman, terima kasih atas bantuanmu. Philip buru-buru bangun untuk membantu, dan berkata dengan suara gemetar, Charlie, apa yang kamu lakukan? Anda adalah dermawan terbesar bagi keluarga kami, mengapa repot-repot memberi hormat kepada saya untuk hal kecil ini? Charlie berkata dengan sungguh-sungguh, Paman, itu bukan masalah sepele bagi saya bahwa orang tua saya yang telah meninggal itu penting. Orang tua saya meninggal 18 tahun yang lalu dan saya tidak pernah pergi ke kuburan untuk memberi penghormatan. Benar-benar tidak setia dan tidak berbakti. Ini sangat penting bagi saya bahwa Anda dapat memenuhi saya dan memberi saya kesempatan ini untuk memenuhi kesalehan anak saya. Bagaimana bisa aku tidak memberi hormat padamu? Mendengar ini, Philip buru-buru berkata, Oh, kamu salah bicara. Ini sebenarnya bukan masalah sepele. Jangan khawatir, Paman akan membawamu ke sana besok. Lenan di samping berkata, Aku akan pergi denganmu dan Sarah akan bergabung juga. Jika Anda dan ayah Anda pergi, keluarga Wade akan mudah curiga. Bagaimanapun, keluarga Wade tahu apa yang terjadi di keluarga kami. Philip berkata, tidak masalah, kita bisa membiarkan Charlie berpura-pura menjadi sopir saya. Lenan mengangguk, tapi bersikeras, kalau begitu ibu harus bersamamu juga. Saya belum mengunjungi Big Brother Wade dan Miss Wade selama setengah tahun. Iya. Sarah buru-buru berkata, Ayah, kamu boleh mengizinkan aku dan ibu pergi bersama juga. Philip mengangguk dan berkata, Oke, kalau begitu kita akan pergi bersama besok. Setelah berbicara, dia memikirkan tentang waktu, dan berkata, dengan cara ini, di pagi hari, Charlie dan saya akan pergi ke grup untuk membuka dewan direksi. Kalian berdua akan menunggu di rumah. Setelah pertemuan, kami akan datang dan menjemputmu. Lenan segera setuju dan berkata, Oke. Antara mendorong cangkir dan mengganti cangkir, Charlie dan Philip membunuh botol 4 gin Moutai. Mereka penuh dengan makanan dan minuman, dan keduanya sangat bersemangat, jadi Philip membawanya dan melihat-lihat banyak foto lama di ruang kerja. Foto-foto lama ini semuanya milik orang tua Charlie. Foto paling awal adalah saat orang tua Charlie baru saja menikah dan sebelum dia lahir. Bab 1530. Orang tua Charlie, dari penampilan mereka, juga benar-benar manusia yang menakjubkan. Ayah Charlie tampan dan tinggi, dan ibunya glamor dan murah hati, terutama kecantikan ibu Charlie. Lenan tidak bisa dibandingkan dengannya, tidak peduli di zaman apa, mereka luar biasa. Sangat disayangkan bahwa sepasang anak laki-laki dan perempuan emas yang terkenal di Eastcliff saat itu sekarang sudah tidak ada, hanya menyisakan gambar belang-belang dan kenangan yang tersisa. Saat itu Philip belum menikah, sehingga di pesta pernikahan, ia berdiri sendiri di samping ayah Charlie dan berfoto bersama orang tua Charlie. Lalu ada foto-foto pernikahan Philip dan Lenan. Orang tua Charlie hadir di pesta pernikahannya. Jadi, mereka berempat berfoto bersama. Kemudian, Charlie yang lahir, dan 4 orang difoto menjadi 5 orang. Dia dibungkus dengan handuk bayi dan dipeluk oleh ibunya. Kemudian Sarah lahir. Alhasil, foto itu menjadi 6 orang. 6 orang ini, dari 2 anak yang masih bayi, menjadi Charlie berdiri di samping orang tuanya, dan kemudian Sarah juga berdiri di samping orang tuanya. Kemudian, ada foto bersama dari kedua anak tersebut. Charlie setengah kepala lebih tinggi dari Sarah, jadi dia terlihat seperti kakak laki-laki, sementara Sarah seperti adik perempuan, mengikuti dekat Charlie. Yang menarik adalah dalam foto grup kedua orang tersebut, Sarah menggenggam erat lengan Charlie, dengan ekspresi yang sangat bahagia. Charlie, yang ada di samping, selalu memiliki selera yang tinggi, sengaja berusaha menjaga jarak dari Sarah. Philip menghela napas sambil melihat foto-foto lama ini untuknya, saya tidak menyangka waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, kamu sudah sangat tua. Charlie melihat begitu banyak foto lama orang tuanya, matanya merah, dan dia hampir menitikkan air mata beberapa kali, tetapi dia tiba-tiba menahannya. Melihat ini, Philip menepuk pundaknya dengan ringan dan berkata, Charlie, orang tuamu tahu betul.
Jika mereka mengetahui berita keselamatan Anda, mereka pasti akan sangat senang. Charlie mengangguk dan berkata dengan emosi, hanya saja aku merasa sedikit tidak tahu malu menghadapi mereka. Saya tidak memuja mereka selama bertahun-tahun, dan saya malu. Terlebih lagi, selama bertahun-tahun, saya belum pernah membuat pencapaian yang membanggakan, saya merasa kasihan atas kultivasi orang tua saya. Jangan katakan itu. Philip berkata dengan sungguh-sungguh, orang tuamu berpikiran terbuka sepanjang hidup mereka, dan mereka tidak pernah berharap bahwa putra mereka akan menjadi naga. Mereka adalah naga dan burung phoenix di antara orang-orang, jadi harapan Anda selalu adalah bahwa Anda dapat tumbuh dengan sehat dan bahagia seumur hidup. Tidak ada kesedihan dan masalah. Charlie tersenyum penuh arti, memikirkan orang tuanya, ada arus hangat di hatinya. Memang orang tuanya tidak pernah berharap dia akan menjadi naga atau burung phoenix. Dia mengatakan pada dirinya sendiri sejak usia dini bahwa seseorang perlu bahagia ketika dia masih hidup. Cukup menjadi orang yang baik dan jujur. Prestasi dan status tidak penting. Setelah mengobrol dengan Philip pada suatu sore, ketika Lenan datang untuk mengantarkan buah, dia berkata kepada Charlie, "Charlie, kamar tamu telah disiapkan untukmu. Di lantai 2 di sebelah kamar gadis itu, Anda minum begitu banyak anggur di siang hari. Kembali ke kamarmu dan istirahat sebentar. Jika ada sesuatu, Anda bisa langsung menemukan Sarah." "Baik." Charlie mengangguk, "Terima kasih Bibi Lenan."